Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya wallet. Terima kasih kepada followers semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sukses berjamaah. Amin. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya ketika pembangunan gedung wallet kita harus menggunakan awalan dan ada juga namanya akhiran. Nah, sembari kita melakukan awalan yaitu pemasangan boplang, ada juga anggota lain itu sudah melakukan pembesian. Jadi kita atur ya anggota kita berapa. Nah, kemudian setelah pemasangan pancang-pancang ini ya, pancang-pancang ini 1 meter dari garis as pondasi guys, ataupun slope. Nah, setelah pancang ini dipasang, lalu selanjutnya kita timbang dulu menggunakan timbangan air, menggunakan selang ya. Kenapa? Biar rata. Kan tanah itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kenapa harus kita timbang? Itulah fungsinya guys. Lalu kemudian selanjutnya, setelah kita timbang menggunakan selang, kita pasang boplangnya ataupun papannya. Nah, papan inilah fungsinya untuk semua area yang akan kita bangun itu tingginya sama guys. Nah, begitu. Jadi dia nggak boleh ada tinggi rendah. Jadi harus sama rata, biar bangunan kita juga nanti pemasangan keramiknya ataupun lantainya itu betul-betul tingginya sama guys. Nah, begitu. Kita pasang menggunakan papan boleh, kayu 46 juga boleh. Nah, setelah semuanya terpasang boplangnya, kita harus mencari sikunya guys. Nah, kenapa biasanya ada bangunan itu keramiknya mereng-mereng ataupun ada yang sebelahnya full dan sebelahnya itu miring? Itu karena biasanya kalau tidak mengikuti tanahnya berarti dia kurang siku. Nah, siku itu bisa dilakukan dengan menggunakan keramik boleh, siku juga boleh, dan di sini saya menggunakan kebetulan ada triplek. Nah, triplek ini kan sisi-sisinya itu lurus guys ya. Jadi dia pas, lebih bagus juga triplek itu penampangnya lebih lebar. Jadi tidak akan lari ataupun tidak akan meleset ketika menggunakan triplek ini. Caranya cukup gampang, tarik 2 garis dari denah tadi ataupun ukuran yang sudah kita tentukan. Misalkan tarik pinggir itu 1 meter, kemudian dari pinggir yang baju putih ini 2 meter 80. Nah, disitulah kita akan menarik titik asnya seperti itu ataupun sikunya guys. Dimana kita tinggal ngikutin triplek ini di bagian tali yang satunya itu, di bagian yang saya pegang, kemudian yang bagian tali yang megang baju hijau tadi itu tinggal diposisikan saja teman-teman. Nah, begitu. Kemudian ada 1 orang untuk mengatur talinya di bagian ujung, tinggal digeser-geser. Nah, seperti ketika misalkan masih kurang ke kiri, geser ke kiri, ketika kurang ke kanan maka geser ke kanan. Tapi lihat juga posisi tanahnya guys, jangan sampai terlalu miring ataupun jangan terlalu banyak membuang tanah, karena mencari siku itu memang kadang karena mau betul-betul pas, jadi biasanya tanah banyak yang miring-miring. Jadi itu juga harus diperhatikan, tinggal disesuaikan saja teman-teman. Itulah proses-proses yang harus kita lakukan ketika awal-awal membangun gedung ataupun membangun rumah tinggal, baik itu ruko, hunian, komersil, dan sebagainya. Semuanya menggunakan ini teman-temannya, pasti menggunakan siku. Oke, maaf teman, karena memang cuaca di sini lagi agak kurang mendukung ya. Jadi seperti itu ya, tinggal teman-teman bagi-bagi aja, jangan bergelombol. Ada misalkan teman-teman ini ber-6 ataupun ber-7, nah tinggal diatur, mungkin 3 orang sudah mengerjakan pembesian dan 4 orangnya di lapangan, mungkin ada yang bersih-bersih, ada juga yang yang mungkin masang-masang pancang apa segala macam. Nah, ini yang memainkan tali ya, jadi dia mencari sikunya guys. Tinggal saya arahkan kemana posisinya, geser dikit ke kiri, geser dikit ke kanan. Nah, dia sudah pas patinya. Nah, seperti inilah prosesnya cara mencari siku. Gunakan bahan-bahan yang ada di lokasi. Jangan beli lagi, belikan ini dong, belikan itu. Nah, itu biasanya akal-akalan tukang saja ketika terlalu manja, tidak mau menggunakan barang-barang bahan-bahan yang ada. Oke guys, setelah pemasangan boplang kita lanjut dengan penarikan benang ya. Benang as namanya, ini sudah kita timbang tadi. Nah, kemudian penarikan asnya. Lalu setelah asnya ketemu guys ya, gunakan lot. Nah, seperti ini pengelotannya, biar dia plusnya ini ketemu dengan pas titik di bawah. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dari situ
tarik 50 cm ke sana, 50 cm ke sini, sini. Nah, semua penjuru ya. Jadi dia pas 1 meter kali 1 meter. Begitu caranya, bukan tembak jinggo guys ya. Jadi memang kalau untuk bangunan itu harus memang dari awal betul-betul diperhatikan ketika penggalian pondasi, karena banyak kan juga tukang asal itu kadang lari-lari ya, kadang harusnya besinya lurus, ini harus dihak lagi seperti itu. Makanya memang kalau untuk bangunan itu kasihlah ahlinya, bukan yang sok tahu, sok pinter, tetapi kadang-kadang blinger begitu. Ketika salah baru habis itu tinggal kabur, banyak seperti itu guys ya. Nah, selanjutnya setelah di load, lalu kemudian dilanjutkan dengan penggalian seperti ini. Nih galinya ini guys ya. Nah, itu penggaliannya seperti ini. Itu juga ada juga yang gali nanti sebelah situ ya. Nah, ini nanti kita gali dulu semua, baru selanjutnya kita masukin besi, kita lanjut dengan pengecoran. Pengecoran dasar dulu guys, baru kemudian masuk besinya. Oke, mantap.